Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Muhammad Arif Pratama dengan NIM 2110101002, kelas MBS 21A, asal Kalimantan Timur, Samarinda, mahasiswa dari Institut Agama Islam Tazkiyah, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada video ini saya ingin membahas tentang manajemen asuransi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai bahas tentang manajemen asuransi. Apa itu asuransi? Asuransi ini suatu mekanisme pemindahan risiko dari tertanggung atau nasabah kepada penanggung atau pihak asuransi. Atau juga asuransi adalah suatu perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak yang memegang polis atau tertanggung dan pihak perusahaan asuransi atau penanggung yang memberikan perlindungan finansial terhadap resiko yang mungkin terjadi. Tertanggung membayar premi atau biaya kepada perusahaan asuransi dalam pertukaran perlindungan finansial jika suatu resiko yang dijamin dalam polis terjadi. Asuransi dapat mencakup berbagai jenis resiko seperti kesehatan, jiwa, properti, atau resiko bisnis. Selanjutnya ada sejarah asuransi. Nah, sejarah asuransi ini dapat ditelusuri hingga ribuan tahun yang lalu. Tetapi pada zaman William Gibbon sekitar abad ke-17 hingga awal abad ke-18, konsep asuransi mulai berkembang di Inggris. Pada saat itu, perdagangan maritim sangat penting dan kapal-kapal yang melakukan perjalanan lintas lautan menghadapi banyak risiko seperti cuaca buruk, perampokan bajak laut, dan kecelakaan. Inilah yang memicu perkembangan asuransi maritim. Selanjutnya, ada konsep asuransi. Nah, konsep asuransi ini ada 4. Yang pertama, yaitu prinsip kolektif, yang kedua prinsip ganti rugi, yang ketiga prinsip estimasi resiko, dan yang terakhir, yang keempat, prinsip premi. Yang pertama, prinsip kolektif, yaitu konsep di mana banyak orang atau perusahaan membayar premi untuk membentuk dana kolektif. Dana ini digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada individu atau entitas yang mengalami kerugian yang dijamin dalam polis. Yang kedua, ada prinsip ganti rugi. Nah, prinsip ganti rugi ini berfungsi untuk mengganti kerugian finansial yang dialami tertanggung akibat suatu resiko yang dijamin dalam polis. Ganti rugi ini dapat berupa uang, perbaikan properti, atau layanan lain yang sesuai dengan ketentuan kontrak asuransi. Selanjutnya, prinsip estimasi risiko. Perusahaan asuransi menggunakan data statistik dan analisis risiko untuk menentukan premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung. Premi ini didasarkan pada perkiraan risiko yang mungkin terjadi. Yang selanjutnya, ada prinsip premi, yaitu tertanggung membayar premi secara berkala kepada perusahaan asuransi. Premi ini merupakan biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu resiko. Resiko adalah keraguan objektif atas hasil suatu kejadian dalam situasi tertentu. Dapat juga dikatakan resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Dalam konteks asuransi risiko ini, inti dari konsep tersebut, perusahaan asuransi mengukur risiko dan menawarkan perlindungan kepada tertanggung untuk mengurangi dampak finansial yang mungkin terjadi akibat risiko tersebut. Nah, ada beberapa jenis di bawah ini risiko yang dijamin dalam asuransi, yaitu risiko kesehatan, selanjutnya risiko jiwa, risiko properti, dan risiko bisnis. Untuk risiko kesehatan terkait dengan masalah kesehatan individu seperti penyakit atau cedera. Selanjutnya ada risiko jiwa.
terkait dengan kemungkinan kematian seseorang yang memberikan manfaat finansial kepada ahli waris. Selanjutnya, risiko properti terkait dengan kerusakan atau kehilangan properti seperti rumah, kendaraan, atau barang berharga. Yang selanjutnya, yang terakhir, risiko bisnis terkait dengan risiko yang dihadapi oleh perusahaan seperti kebakaran, kecelakaan, atau tuntutan hukum. Dan ada juga beberapa jenis di bawah ini risiko yang tidak dijamin dalam asuransi, yaitu perbuatan yang disengaja, peperangan, bertentangan dengan undang-undang, dan reaksi nuklir atau radioaktif. Selanjutnya ada regulasi. Regulasi asuransi adalah rangkaian peraturan dan hukum yang mengawasi operasi perusahaan asuransi dan melindungi kepentingan konsumen. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi beroperasi dengan integritas keuangan yang kuat dan memberikan layanan yang adil kepada pelanggan. Beberapa poin penting dalam regulasi asuransi mencakup izin dan kepatuhan, keuangan, transparansi, dan perlindungan konsumen. Nah, poin-poin penting di atas ini, yang pertama, izin dan kepatuhan. Perusahaan asuransi harus mendapatkan izin untuk beroperasi dan mematuhi standar tertentu dalam penyediaan layanan asuransi. Selanjutnya ada keuangan. Nah, perusahaan asuransi ini harus menjaga keuangan yang sehat dan memiliki cadangan yang cukup untuk membayar klaim asuransi. Selanjutnya ada transparansi. Transparansi ini harus memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan mengenai polis, premi, dan ketentuan asuransi. Yang terakhir yaitu perlindungan konsumen. Regulasi ini juga bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam hubungan asuransi. Dan harap diingat juga bahwa sejarah asuransi ini dan regulasi ini dapat bervariasi di berbagai negara. Dan informasi yang dijelaskan tadi bersifat umum. Selanjutnya ada prinsip dan dasar-dasar asuransi. Prinsip dalam asuransi ini ada 9. Yang pertama ada utmost good faith. Kedua ada insurable interest. Ketiga ada indemnity. Keempat ada subrogasi. Yang kelima ada co-insurance. Selanjutnya ada contribution, kronologi, the law of last number, proximate cause. Yang pertama, utmost good faith atau prinsip moral tertinggi. Prinsip ini mengharuskan kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan perusahaan asuransi, untuk bertindak dengan jujur dan saling mempercayai dalam semua informasi yang terkait dengan polis. Ini berarti memberikan informasi yang lengkap dan akurat ketika mengajukan klaim atau ketika menandatangani polis asuransi. Yang kedua ada insurable interest atau kepentingan asuransi. Tertanggung harus memiliki kepentingan finansial yang sah atau hubungan ekonomi dengan objek yang dijamin oleh asuransi. Ini memastikan bahwa asuransi digunakan untuk melindungi kepentingan yang sah dan mencegah spekulasi asuransi. Yang ketiga yaitu indemnity atau penggantian kerugian. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa asuransi bertujuan untuk mengembalikan tertanggung ke posisi finansial yang ada sebelum terjadinya kerugian. Dalam kata lain, asuransi seharusnya tidak memberikan keuntungan finansial kepada tertanggung. Dan yang keempat, subrogasi atau penggantian klaim. Nah, jika perusahaan asuransi membayar klaim kepada tertanggung, mereka memiliki hak untuk mengambil alih hak dan klaim tertanggung terhadap pihak ketiga yang mungkin bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ini juga bertujuan untuk mengurangi kerugian yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Yang kelima, co-insurance atau bersama asuransi. Co-insurance ini adalah situasi di mana beberapa perusahaan asuransi berpartisipasi dalam mengasuransikan risiko tertentu. Tertanggung harus berbagi premi dan klaim sesuai dengan kesepakatan presentasi asuransi. Yang keenam
yaitu kontribusi. Nah, jika terdapat beberapa polis asuransi yang mencakup risiko yang sama, prinsip kontribusi mengatur cara pembagian klaim antara perusahaan asuransi. Masing-masing perusahaan asuransi harus membayar klaim dalam proporsi yang sesuai dengan jumlah pertanggungan masing-masing. Selanjutnya ada kronologi. Nah, kronologi ini mengacu pada urutan peristiwa yang berkaitan dengan klaim asuransi. Ini membantu dalam menentukan apakah klaim asuransi dapat diterima berdasarkan polis dan ketentuan asuransi yang berlaku. Yang ke-8, the law of large numbers atau hukum bilangan besar. Hukum bilangan besar adalah dasar statistik yang digunakan dalam asuransi. Ini menyatakan bahwa semakin banyak polis asuransi yang diterbitkan, semakin akurat perhitungan risiko dan klaim asuransinya. Dengan jumlah yang lebih besar, perusahaan asuransi dapat lebih tepat dalam memprediksi jumlah klaim yang akan diajukan. Yang terakhir, yaitu proximate cause atau penyebab langsung. Proximate cause ini mengacu pada penyebab langsung dari kerugian yang dijamin dalam polis asuransi. Ini digunakan untuk menentukan apakah klaim asuransi harus diterima atau ditolak berdasarkan hubungan antara kerugian dan penyebabnya. Dan ada juga dasar-dasar asuransi. Dasar-dasar asuransi ini mencakup konsep-konsep inti seperti premi, polis, pertanggungan, resiko, dan klaim. Yang pertama ada premi. Premi ini adalah biaya yang dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai pertukaran untuk perlindungan asuransi. Yang kedua ada polis, yaitu dokumen kontrak tertulis yang berisi ketentuan-ketentuan asuransi dan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Yang ketiga ada pertanggungan, yaitu jumlah uang yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung jika resiko yang dijamin terjadi. Yang keempat ada resiko. Resiko ini kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Yang terakhir ada klaim atau permintaan tertanggung untuk pembayaran asuransi jika kerugian terjadi dan sesuai dengan polis. Dasar-dasar asuransi ini membentuk kerangka kerja untuk pemahaman tentang bagaimana asuransi bekerja dan bagaimana perlindungan finansial diberikan kepada tertanggung. Selanjutnya ada pengertian asuransi syariah dan fatwa-fatwanya. Asuransi syariah ini merupakan salah satu sarana dalam pengendalian risiko secara finansial melalui mekanisme atau risk sharing sebagai alternatif risk transfer yang digunakan pada asuransi konvensional. Nah, di bawah ini ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21/DSN/MUI/10/2001 yang isinya adalah asuransi syariah atau takmin takaful tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.010/2010. Nah, fatwa ini berisikan asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong atau ta'awuni dan melindungi takafuli di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana atau dana tabaruk yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Ada juga Fatwa DSN nomor 53/MUI/3/2006. Akad tabaruk pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Jika terdapat surplus underwriting atau atas dana tabaruk, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabaruk, disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria atau manajemen risiko.
disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabaruk atau defisit tabaruk, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk kod atau pinjaman. Yang terakhir ada fatwa-fatwa DSN MUI di bidang usaha perasuransian syariah, seperti di foto di bawah ini. Selanjutnya ada fatwa usaha perasuransian syariah tahun 2022. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 148 DSN MUI /6/2022 tentang reasuransi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 149 DSN MUI /6/2022 tentang produk asuransi jabatan dan pemutusan hubungan kerja atau PHK karena perusahaan pilot berdasarkan prinsip syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 150 DSN MUI nomor 150 DSN MUI /6/2022 tentang produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah. Pembahasan selanjutnya adalah operasional asuransi syariah. Operasional asuransi syariah ini melibatkan sejumlah langkah dan proses yang harus dijalani oleh perusahaan asuransi syariah untuk menyediakan produk asuransi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan pelayanan kepada tertanggung. Berikut adalah rangkaian operasional asuransi syariah secara umum. Yang pertama ada pengembangan produk. Pengembangan produk ini adalah langkah pertama. Perusahaan asuransi mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada pemasaran. Setelah produk asuransi syariah dikembangkan, perusahaan melakukan pemasaran untuk menawarkan produk tersebut kepada calon tertanggung. Pemasaran melibatkan promosi dan penjualan produk asuransi syariah. Yang ketiga ada underwriting. Underwriting ini adalah proses evaluasi risiko untuk menentukan apakah perusahaan asuransi akan menerima atau menolak permintaan asuransi dari calon tertanggung. Proses ini mencakup penilaian risiko, penetapan premi, dan persetujuan polis. Yang keempat, ada penempatan asuransi. Setelah underwriting selesai, polis asuransi ini diterbitkan dan diberikan kepada tertanggung. Ini mencakup penempatan asuransi dalam halaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kelima, ada pengelolaan dana. Perusahaan asuransi syariah harus mengelola dana yang diterima dari premi dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk mengelola dana dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam. Yang keenam, ada pemrosesan klaim. Pemrosesan klaim ini terjadi ketika tertanggung mengajukan klaim asuransi karena terjadi kerugian yang dijamin dalam polis. Perusahaan asuransi harus memeriksa dan memproses klaim ini sesuai dengan ketentuan polis dan prinsip-prinsip syariah. Proses operasional asuransi syariah ini berfokus pada pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh tahap asuransi, mulai dari pengembangan produk hingga penempatan asuransi dan pengelolaan dana. Proses ini bertujuan untuk memberikan layanan asuransi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengenalan produk asuransi. Pengenalan produk asuransi ini mencakup pemahaman mengenai kategori perusahaan asuransi, prinsip operasional yang digunakan yaitu syariah dan konvensional, serta kepemilikan modal perusahaan asuransi yaitu nasional, asing, dan joint venture. Untuk produk-produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi ini dapat bervariasi tergantung pada jenis perusahaan asuransinya maupun syariah atau konvensional, target pasar dan negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Namun
Berikut adalah beberapa jenis produk asuransi umum yang biasanya ditawarkan. Yang pertama ada asuransi jiwa. Ada asuransi jiwa murni dan asuransi jiwa unit link. Asuransi jiwa murni ini memberikan manfaat kematian jika terdahulu meninggal selama periode asuransi. Untuk asuransi jiwa unit link ini menggabungkan perlindungan jiwa dengan investasi dalam unit reksadana atau instrumen keuangan lainnya. Yang kedua, asuransi kesehatan. Di dalam asuransi kesehatan ini ada asuransi kesehatan individu, asuransi kesehatan keluarga, asuransi kesehatan karyawan. Untuk asuransi kesehatan individu memberikan perlindungan finansial untuk biaya pengobatan dan perawatan kesehatan individu. Untuk kesehatan keluarga menawarkan perlindungan kesehatan untuk seluruh keluarga dalam satu polis. Dan yang terakhir, untuk kesehatan karyawan disediakan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai manfaat tambahan. Yang ketiga ada asuransi kendaraan. Nah, di dalam asuransi kendaraan ini ada asuransi mobil dan asuransi sepeda motor. Untuk asuransi mobil melindungi pemilik kendaraan dari kerusakan atau kehilangan mobil akibat kecelakaan, pencurian atau kerusakan lainnya. Dan untuk sepeda motor sama seperti asuransi mobil tetapi khusus untuk sepeda motor. Dan yang keempat ada asuransi properti. Nah, di asuransi properti ini ada dua, yaitu asuransi rumah dan asuransi komersial. Untuk asuransi rumah melindungi rumah dan harta benda di dalamnya dari risiko seperti kebakaran, pencurian, atau bencana alam. Untuk komersial disediakan untuk bisnis dan melindungi properti bisnis, inventaris, dan tanggung jawab bisnis. Dan yang kelima, asuransi perjalanan, baik untuk asuransi perjalanan wisata dan asuransi perjalanan bisnis. Untuk perjalanan wisata memberikan perlindungan untuk perjalanan wisata termasuk pembatalan perjalanan, kehilangan bagasi, dan bantuan medis saat berpergian. Untuk asuransi perjalanan bisnis didesain khusus untuk perjalanan bisnis dan mencakup manfaat tambahan seperti perjalanan darurat dan layanan bisnis. Yang keenam ada asuransi peternakan. Di dalamnya ada asuransi hewan ternak yang melindungi pemilik hewan ternak dari risiko kematian atau penyakit hewan peliharaan mereka. Yang ketujuh ada asuransi tanggungan. Di dalamnya ada asuransi kredit dan asuransi tanggung jawab umum. Asuransi kredit melindungi kreditur terhadap risiko ketidakmampuan peminjam untuk membayar pinjaman. Dan untuk asuransi tanggung jawab umum melindungi pemilik bisnis atau individu dari tuntutan hukum yang timbul akibat cedera atau kerusakan yang mungkin mereka sebabkan kepada pihak ketiga. Yang ke-8 ada asuransi pendidikan. Dirancang untuk menyediakan dana pendidikan bagi anak-anak atau peserta yang tercakup dalam polis asuransi. Yang ke-9 ada asuransi perjalanan. Memberikan perlindungan untuk perjalanan wisata termasuk pembatalan perjalanan, kehilangan bagasi, dan bantuan medis saat berpergian. Yang ke-10 asuransi gempa bumi. Asuransi gempa bumi ini melindungi pemilik properti dari kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi. Produk asuransi ini bisa sangat bervariasi dan perusahaan asuransi dapat menawarkan produk tambahan atau tambahan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selalu penting untuk membaca dan memahami polis asuransi dan sesama sebelum membelinya untuk memastikan bahwa produk asuransi yang kita pilih nantinya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kita. Selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah klaim dan underwriting. Apa itu klaim dalam perusahaan asuransi? Klaim ini adalah salah satu aspek paling penting dalam bisnis asuransi. Ini adalah proses di mana pemegang polis atau tertanggung mengajukan permintaan untuk mendapatkan manfaat atau pembayaran dari perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan polis. Terutama ketika terjadi suatu kejadian atau risiko yang dijamin dalam polis asuransi. Klaim dapat mencakup berbagai jenis risiko seperti kematian, sakit, kecelakaan, kerusakan properti,
atau kerugian bisnis. Nah, tertanggung pada jenis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung. Proses klaim biasanya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada melaporkan klaim, yang kedua ada pemeriksaan klaim, yang ketiga ada penilaian klaim, yang keempat ada persetujuan klaim, yang kelima ada penolakan klaim. Klaim adalah titik puncak dalam hubungan asuransi antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Proses ini dirancang untuk memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung saat mereka menghadapi risiko yang dijamin dalam polis. Penting untuk selalu memberikan informasi yang jujur dan lengkap saat melaporkan klaim, serta memahami ketentuan polis secara sesama. Selanjutnya ada underwriting dalam perusahaan asuransi. Underwriting ini adalah proses yang terjadi sebelum polis asuransi diterbitkan. Ini merupakan langkah kunci dalam menentukan apakah perusahaan asuransi akan menerima atau menolak permintaan asuransi dari calon tertanggung. Proses underwriting ini mencakup beberapa tahap yang dapat bervariasi tergantung pada jenis asuransi dan perusahaan asuransi tertentu. Yang pertama ada penilaian risiko, yang kedua ada penentuan premi, yang ketiga ada persetujuan atau penolakan asuransi, dan yang keempat ada penyusunan polis. Proses underwriting ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi hanya menerima risiko yang dapat mereka tanggung dengan premi yang sesuai. Ini adalah cara perusahaan asuransi menjaga keuangan mereka agar tetap sehat dan dapat memenuhi kewajiban membayar klaim asuransi jika diperlukan. Proses ini juga membantu dalam menjaga stabilitas pasar asuransi secara keseluruhan. Pembahasan selanjutnya yaitu investasi dan pemasaran asuransi syariah. Nah, Untuk investasi adalah komponen penting dalam operasional perusahaan asuransi syariah. Prinsip utama dalam investasi asuransi syariah ini memastikan bahwa dana investasi dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur-unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, maisir atau perjudian, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan oleh Islam. Berikut adalah beberapa poin utama tentang investasi dalam perusahaan asuransi syariah. Yang pertama adalah kepatuhan syariah. Yang kedua ada pengelolaan portofolio. Yang ketiga ada risiko investasi. Yang keempat ada keuntungan dan bagi hasil. Dan yang kelima ada transparansi dan pelaporan. Investasi dalam perusahaan asuransi syariah harus mematuhi pedoman dan prinsip-prinsip syariah dengan cermat. Ini juga membantu memastikan bahwa dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Untuk pemasaran asuransi syariah adalah langkah kunci. Selanjutnya ada pemasaran asuransi syariah. Pemasaran asuransi syariah adalah langkah kunci dalam memperkenalkan produk-produk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada calon tertanggung atau nasabah. Pemasaran ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan kepatuhan syariah. Berikut adalah beberapa poin penting tentang pemasaran asuransi syariah. Yang pertama adalah pengenalan produk syariah. Yang kedua ada kepatuhan syariah. Yang ketiga ada pendekatan edukatif. Yang keempat ada mengenali target pasar. Yang kelima ada kemitraan dan jaringan. Yang keenam ada kepuasan pelanggan. Pemasaran asuransi syariah adalah tentang mempromosikan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa calon nasabah memahami manfaat dan ketentuan-ketentuan produk tersebut. Kepatuhan syariah dan edukasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang manajemen asuransi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.